Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Naikkan pujian dan syukur, kita percaya bahwa malam hari ini ada berkat yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan mau sediakan buat saudara dan saya. Mari bersama-sama naikkan pujian dan syukur. Terima kasih Tuhan kalau sepanjang hari ini kami mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu kami hadir bersama-sama satu hati Tuhan. Berkumpul di dalam hadirat-Mu, kami bawa pujian dan syukur kami. Terima kasih karena Tuhan begitu baik atas hidup kami sampai hari ini. Kami rindu mengalami kasih dan jamahan Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Terima kasih Bapa. Segala pujian bagi kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Hadirat jamah setiap kami, lawat setiap hati. Dan malam hari ini Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami mengalami kasih Tuhan. Engkau yang menyatakan dirimu atas pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu, hadirat-Mu, Roh-Mu jamah setiap hati kami. Haleluya, mengalir kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Biar kami rasakan kasih-Mu penuhi setiap kami. Mari sembah Dia. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan hati kami bersyukur Tuhan. Kami datang menyembah Engkau malam hari. Penuhi hati kami dengan kasih. Tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa. Diam di hadirat-Mu. Mari bersama nyatakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dalam-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, kami bersyukur Tuhan, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Amin. Diam di hadirat-Mu. Sama-sama mari nyatakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat
Kami bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Pujian dan penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala Raja. Kami mau nikmati kasih-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya bahwa kuasa-Mu itu selalu ada dan nyata dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih. Mari bawa hatimu malam hari ini, naikkan pujianmu, mari sembah. Haleluya, layak dipuji nama Yesus. Ini hati setiap kami, ini sembah kami. Glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, nyatakan. Ku rasakan kasih-Mu, amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi setiap hati kami Tuhan. Diam dalam hadir-Mu, diam di hadirat. Ku mengangkat tanganku. Tanda hati kami mengucap syukur Dan ku bersyukur pada segala yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap mengucap syukur. Terima kasih. kasih-Mu. Amin Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Oh, mengalir dalam kasih-Mu. Lebih dalam, lebih sungguh kami nyatakan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami merindukan kasih-Mu, jamaah-Mu atas setiap kami. Oh, terima kasih. Syukur kami bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Oh, sembah Dia. Mari dengan segenap hatimu naikkan pujian syukur malam hari ini. Engkau yang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Engkau yang mengalami zaman Tuhan. Sama-sama malam hari ini sembah, nyatakan pujianmu. Kami bawa persembahan kami yang terbaik malam hari ini Bapa. Biar kuasa hadirat-Mu penuhi dan jamah setiap kami. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Amin. Dan ku Tersungguh menyembah-Mu. yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat, hadirat. Mari bersama malam hari ini Memenuhi hadirat. hadirat kudus-Mu. Penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lagi bersama mari. Hadirat-Mu memenuhiku.
menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. hadirat Kudusmu penuhi baitmu, dan ku menyembahmu. amin. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi sama. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini, dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie dan seluruh jemaat Mesbah Doa. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan juga mujizat Tuhan. Karena saya sudah bernasar kepada Tuhan, kalau sakit saya sembuh, saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Beberapa waktu yang lalu saya divonis dokter, ya ada sakit kista. Dan kistanya itu sudah berukuran 6,7 cm. Pada saat mendengar itu, ya saya kaget, dan akhirnya saya dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Karena menurut dokter sudah infeksi dan perut saya rasanya sakit sekali. Dari hasil pemeriksaan USG, dokter mengatakan ini harus segera dioperasi ya untuk mengangkat kista itu. Saat itu saya syok ya karena mendengar kata operasi. Saya sedih ya, dan saya bergumul apakah saya harus operasi atau saya minum obat herbal saja. Ya, dan saat itu saya dan mama saya berdoa. Kami menyembah Tuhan, meminta pertolongan dan hikmat Tuhan agar keputusan yang terbaik yang dari Tuhan. Saya juga bertanya kepada kerabat yang sudah pernah mengalami seperti saya. Namun banyak yang menyarankan untuk operasi, mengikuti apa kata dokter. Hanya 1-2 orang saja ibu-ibu yang sembuh karena minum herbal. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak mau operasi. Saya tidak sejahtera. Saya mau minum obat herbal saja, ya sambil berdoa kepada Tuhan. Sejak keluar rumah sakit, saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya berserah. Saya berharap hanya kepada Tuhan, dan saya ikut mesbah doa, mesbah syukur. Saya mendengarkan banyak kesaksian-kesaksian. Dan itu semakin menguatkan iman percaya saya. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Tiba saatnya setelah hampir 4 bulan berlalu, saya akhirnya memeriksakan diri kembali untuk check up ke dokter. Luar biasa, puji Tuhan, dokter mengatakan bahwa kistanya itu sudah hilang, semuanya sudah bersih, tidak ada lagi kista. Ya, dokter berkata semuanya good dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Puji Tuhan, saya tidak berhenti, selalu mengucap syukur Bu, Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Di saat kita hanya berharap kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Saya juga bersaksi tentang kebaikan Tuhan di lingkungan tempat saya bekerja. Ya, dan ya itu menjadi satu hal yang luar biasa. Ya, dan juga teman-teman saya di kantor ya. Saya juga kaget, dan saya mengatakan ya bahwa mereka kaget mendengar kesaksian saya.
Saya mengatakan herbal itu hanya perantara. Ya, dan terima kasih Ibu sudah membacakan kesaksian saya ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, apapun yang kita doakan dan kita gumulkan, ya semuanya itu pasti didengar Tuhan, dan Tuhan pasti menjawab tepat seperti yang kita doakan dan kita harapkan. Saya percaya bahwa saudara ingat bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Ya, kita selalu harus berharap dan percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang selalu berharap pada Dia. Terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di Amsal pasal 24. Ya, Amsal pasal 24 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian, "Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka." Jangan melawan kepada Tuhan dan juga kepada raja. Raja adalah orang yang berkuasa di bumi. Tuhan adalah orang yang berkuasa di atas segala-galanya. Namun dua-duanya memiliki kuasa. Jika raja memerintahkan sesuatu, maka saudara, namun di atas segalanya Tuhan yang lebih berkuasa. Tapi dua-duanya mampu mendatangkan, dikatakan bahwa dua-duanya mampu mendatangkan malapetaka. Artinya apa? Kita harus takut akan Tuhan, saudara. Ya, kalau kita di dunia ini aja takut terhadap raja, ya maka kita juga harus takut terhadap Tuhan. Kita menghormati raja, kita harus lebih menghormati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan dapat melakukan segala perkara di hidup kita. Ya, takutilah Tuhan. Ya, ayo takuti Tuhan tuh bukan berarti wah kita takut nih nanti jangan-jangan Tuhan enggak. Takut akan Tuhan tuh artinya apa? Menjauhi kejahatan karena kita takut akan Allah. Ya, ingat Tuhan dapat melakukan segala perkara di hidup kita, makanya kita harus takut akan Tuhan. Bahkan hidup kita, nyawa kita itu ada dalam tangan Tuhan. Ayat yang ke-23 juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Jangan memandang bulu dalam pengadilan. Siapapun dia, mau orang kaya, mau orang ternama, mau orang hebat. Ya, yang namanya pengadilan tuh harus adil. Seadil-adilnya kita mengadili. Ya, jangan memandang bulu dalam pengadilan. Sebab Tuhan tidak berkenan kepada ketidakadilan. Kita berdoa saudara supaya di Indonesia, di bangsa kita ini juga menjadi bangsa yang tidak memandang bulu, tidak memandang muka. Ya, kalau memang dia bersalah maka harus dihukum. Ya, jangan pernah memandang bulu ya. Siapa berkata kepada orang fasik engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Ya, jangan berkata pada orang fasik engkau tidak bersalah. Kalau dia bersalah ya katakan bersalah, sekalipun dia orang hebat siapapun. Ya, apalagi orang fasik adalah orang yang berdosa. Ya, dan siapa berkata kepada orang fasik engkau tidak bersalah, maka dia akan dikutuki bangsa-bangsa dan dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia, mereka akan mendapat ganjaran berkat. Ya, sebaliknya saudara, ketika orang memberikan peringatan, ada orang yang salah, kita bilang dia salah, kita tegur dia salah, maka kita ini akan mendapat berkat. Ya, mereka yang memberi peringatan akan berbahagia, mereka akan mendapat ganjaran berkat. Kalau kita mengingatkan orang untuk tidak berbuat dosa, untuk bertobat, maka Alkitab menjamin, Alkitab yang berkata kita akan berbahagia dan akan mendapat ganjaran berkat. Mari kita belajar hari-hari ini untuk mengingatkan orang. Ya, dimulai dari keluarga kita, anak-anak kita, kalau mereka salah ingatkan. Ya, istri, suami saling mengingatkan. Karena waktu kita mengingatkan orang, maka Alkitab bilang mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Semakin banyak kita memperingatkan orang, maka kita akan mendapat ganjaran berkat. Asal kita sendiri juga menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan mengingatkan orang tapi kita nggak menjadi pelaku firman.
Ayat 26, siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. Ya, siapa memberi jawaban yang tepat sama dengan orang yang mengecup bibir. Artinya ya itu jawabannya itu tepat ya. 27, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Artinya apa saudara? Kita harus mempersiapkan diri ya. Ini juga bicara tentang mendirikan rumah, itu artinya mendirikan pernikahan, mendirikan usaha, mendirikan pelayanan. Itu diibaratkan seperti rumah. Kita harus mempersiapkan segala-galanya, harus ada prepare, harus ada persiapan ya, supaya ketika kita membangun rumah tidak berhenti di tengah jalan karena sudah kita siapkan semuanya. Ayat 28, jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Jangan menjadi saksi kalau kita nggak tahu perkaranya. Jangan menjadi saksi kalau kita tidak tahu apa-apa, sebab ya dengan begitu mungkin kita akan menjadi menipu dengan bibir kita. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Jangan pernah berkata, ya kalau dia memperlakukan saya begini, ya sudah saya perlakukan juga begitu. Ya saya akan membalas orang sesuai perbuatannya. Kalau dia jahat, ya saya juga jahat sama dia. Enggak boleh saudara. Firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya, dan dikatakan di sini, ya jangan pernah berkata sebagaimana dia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Kita harus berpegang pada firman Tuhan. Jangan balas jahat dengan jahat, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ayat 30, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Ya, orang pemalas. Ya, digambarkan kebun anggurnya itu ditumbuhi rumput, tidak dibersihkan, tanahnya tertutup dengan rumput, temboknya sudah roboh. Pemalas itu artinya apa? Tidak mungkin berhasil karena dia malas, kebunnya aja tidak dibersihkan. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihat dan menarik satu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Orang yang malas tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi, tidur lagi, melipat tangan sebentar lagi. Ya, dia cuma menghabiskan waktunya untuk tidur dan tidak melakukan apapun. Maka datanglah kemiskinan. Kita berdoa supaya kita diberikan Tuhan kerajinan, kita bekerja sekuat tenaga, ya, dan yang terpenting adalah berdoa, karena tanpa doa tidak ada keberhasilan. Tapi kalau doa tok juga tidak berusaha, tapi malas, maka tidak akan ada berkat. Baik saudara, saya percaya kita semua menerima berkat Tuhan dari firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Menjadikan firman Tuhan sebagai penopang, penolong, bahkan peneguh bagi iman percaya kami, supaya kami hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau. Berkati setiap anak-anak-Mu, setiap mereka yang malam ini mendengarkan mesbah doa, apapun masalah persoalan mereka, Tuhan menjadi jawaban. Yang bergumul dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang beban berat, Tuhan beri kelegaan. Yang ingin punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Pergumulan rumah tangga, Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, asal kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat mesbah doa yang saat ini sedang mendengarkan. Biarlah kami terus berserah percaya, dan kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Allah Tuhan tercurah buat Indonesia, anugerah-Mu melimpah dari sampai Merauke, terjadi hujan pertobatan. Para pemerintah kami mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran yang ada, roh takut akan Tuhan turun dalam hidup mereka, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia,
lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah. Terima kasih Bapa, karena itu buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menyebut setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.